Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dia Rosanti dari Sistem Informasi Kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan layar aplikasi serta prinsip kerja email dan HTTP. Yang pertama ada layar aplikasi. Layar aplikasi merupakan layar yang paling dekat dengan user. Layar ini menyediakan interface antara aplikasi untuk berkomunikasi dengan layar lain di bawahnya. Protokol layar aplikasi digunakan untuk bertukar data antara program yang berjalan pada perangkat satu ke perangkat yang lain sebagai tujuan datanya. Tiga layar paling atas pada OSI model, yaitu aplikasi, presentation, dan session, mendefinisikan fungsi dari TCP atau IP layar aplikasi. Ada banyak protokol pada layar aplikasi. Berikut ini ada beberapa protokol yang sering digunakan pada layar aplikasi, yaitu yang pertama ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yang kedua File Transfer Protocol atau FTP, yang ketiga Trivial File Transfer Protocol atau TFTP, yang keempat Internet Message Access Protocol atau IMAP, dan yang kelima ada Domain Name System atau DNS Protocol. Berikutnya ada layar presentation. Layar presentation memiliki fungsi, yaitu yang pertama membentuk atau mempresentasikan data pada perangkat asal menjadi bentuk data yang sesuai sehingga dapat diterima oleh perangkat tujuan. Yang kedua, mengkompres data sesuai dengan cara data dikompres oleh perangkat tujuan. Yang ketiga, mengenkripsi data sesuai dengan cara data dienkripsi pada perangkat tujuan. Layar presentation membentuk data agar sesuai dengan format standar untuk layar aplikasi pada perangkat tujuan. Ada beberapa standar untuk videonya, yaitu yang pertama ada QuickTime, dan yang kedua ada Motion Picture Express Group atau MPEG. Dan berikutnya juga ada standar untuk format gambar. Yang pertama yaitu ada Graphic Interchange Format atau GIF. Yang kedua ada Joint Photographic Expert Group atau JPEG. Dan yang ketiga ada Portable Network Graphics atau PNG. Berikutnya ada layar session. Layar session mengurus pertukaran informasi untuk memulai dialog, menjaga dialog tetap aktif, dan mengulang session yang terganggu atau diam untuk waktu yang lama. Fungsi dari layar session itu yaitu membuat dan menjaga dialog antara aplikasi asal dan tujuan. Selanjutnya ada layanan aplikasi, yaitu yang pertama ada client server model. Pada client server model ini, perangkat yang merequest sebuah informasi disebut dengan client, dan perangkat yang merespon request disebut dengan server. Proses pada client dan server dianggap sebagai proses pada layar aplikasi. Dimulai dengan klien yang merequest data ke server, kemudian direspon dengan mengirimkan satu data atau lebih yang kembali ke klien. Protokol layar aplikasi mendeskripsikan format dari request dan respon antara klien dan server. Untuk tambahan pada transfer data yang aktual, pertukaran data ini juga membutuhkan autentikasi user dan identifikasi dari file data untuk dapat ditransmisikan. Contoh dari jaringan klien server ini adalah pengguna layanan email ISP untuk mengirim, menerima, dan juga menyimpan email. Email klien pada komputer di rumah mengirimkan request ke server email ISP untuk tiap email yang belum dibaca. Kemudian, server merespon dengan mengirimkan email yang diminta ke klien, seperti yang ditunjuk pada gambar. Yang kedua, ada jaringan peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer ini, data diakses dari perangkat peer tanpa adanya penggunaan server. Model jaringan pada peer-to-peer ini melibatkan dua bagian penting, yaitu jaringan peer-to-peer dan aplikasi peer-to-peer. Keduanya memiliki fitur yang hampir sama, namun cara kerjanya sedikit berbeda. Pada jaringan
ini, atau lebih komputer saling terhubung dengan jaringan dan dapat melakukan sharing resource tanpa harus menggunakan server khusus. Tiap end device yang terhubung dapat berfungsi sebagai server maupun juga sebagai klien. Diasumsikan ada sebuah komputer sebagai server untuk satu komunikasi data. Namun pada saat itu juga komputer tersebut berfungsi sebagai klien untuk komunikasi yang lain. Contoh simpelnya yaitu jaringan P2P. Contoh yang dari jaringan peer-to-peer ini ada pada gambar. Berikutnya, protokol layar aplikasi. Yang pertama, prinsip kerja HTTP. HTTP merupakan protokol yang digunakan untuk request atau respon. Ketika klien yang biasanya menggunakan web browser mengirim request ke web server, HTTP akan menentukan tipe pesan yang digunakan untuk komunikasi tersebut. 3 tipe pesannya yaitu ada GET, POST, dan PUT. Untuk GET, klien merequest data. Klien mengirimkan pesan GET ke web server untuk meminta halaman HTML. Untuk POST, dapat mengupload data files ke web server seperti data from. Sedangkan PUT untuk upload resource atau konten ke web server. Misalnya seperti yang ada di gambar. Meskipun HTTP merupakan protokol yang fleksibel, namun HTTP memiliki kekurangan pada keamanannya. Selain itu, respon dari server juga mengirim pesan tanpa enkripsi. HTTP bekerja dengan cara yang pertama yaitu klien membuat sambungan, lalu mengirimkan permintaan dokumen ke web server. HTTP server kemudian memproses permintaan klien. Setelah itu, HTTP klien menunggu respon dari server tersebut. Selanjutnya, web server merespon permintaan dengan kode status data, yang lalu menutup sambungan ketika telah selesai memproses permintaan tersebut. Selanjutnya ada prinsip kerja email. Email merupakan metode store and forward dari proses pengiriman, penyimpanan, dan penerimaan pesan elektronik antar jaringan yang bisa disimpan pada database di email servers. Pengguna email berkomunikasi dengan email servers untuk mengirim dan menerima pesan email. Mail servers juga berkomunikasi dengan mail servers yang lain untuk mendistribusikan pesan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pada email, terdapat 3 protokol terpisah untuk beroperasi, yaitu ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Post Office Protocol atau POP, dan IMAP. SMTP. Pada SMTP, format pesannya membutuhkan sebuah header dan body, di mana body dapat memuat teks yang cukup banyak dan header berisi sebuah alamat email dan alamat pengirim yang terformat sedemikian rupa. Ketika klien mengirim email, klien SMTP melakukan proses untuk dapat terhubung dengan server SMTP yang dilakukan menggunakan Will-Know port 25. Setelah koneksi dibuat, klien kemudian mengirim email ke server melalui koneksi tersebut. Ketika server menerima pesan, server akan meletakkan pesan pada akun lokal jika penerimanya ada pada jaringan lokal, atau juga dapat meneruskan pesan ke mail server yang lainnya. Mail server tujuan mungkin saja tidak aktif atau sedang sibuk saat pesan email dikirim, sehingga SMTP akan menahan pesan tersebut untuk dikirimkan saat server menyala atau tidak sibuk. Secara periodik, server akan mengecek antrian dari pesan dan akan berusaha untuk mengirim pesan tersebut. Jika pesan tetap tidak terkirim, maka pesan tersebut akan dikembalikan ke user dan ditandai menjadi pesan yang tidak dapat terkirim. Berikutnya POP. POP digunakan aplikasi untuk menerima pesan mail dari mail server.
Dengan POP ini, pesan mail akan di-download dari server ke klien dan kemudian menghapus pesan tersebut dari server. Ini merupakan cara POP beroperasi secara default. Server memulai layanan POP dengan secara pasif mendengarkan port 110 pada TCP untuk client connection request. Ketika klien ingin untuk menggunakan layanan ini, klien akan mengirimkan request untuk meminta koneksi TCP dengan server. Ketika koneksi sudah terjadi, maka server POP akan membalas dengan pesan greeting. Klien dan server POP kemudian bertukar perintah dan merespon sampai koneksi ditutup atau diputus. Dengan menggunakan POP, pesan email akan di-download ke klien dan dihapus dari server, sehingga tidak ada lokasi sentral di mana pesan email disimpan. Karena POP tidak akan menyimpan pesan, maka POP jarang digunakan untuk bisnis kecil. Selanjutnya, ada IMAP. IMAP merupakan protokol yang mendeskripsikan metode untuk menerima pesan email. Ketika user terhubung dengan server yang menggunakan IMAP, pesan mail akan di-download ke aplikasi klien. Pesan aslinya akan tetap disimpan pada server sampai dihapus secara manual. User melihat salinan pesan menggunakan email client software. User dapat membuat sistem hierarki file pada server untuk memudahkan organisasi file dan penyimpanan email baru. Struktur file pada server juga akan diduplikasi pada sisi klien. Ketika user ingin untuk menghapus pesan, maka server akan melakukan proses sinkronisasi dan juga menghapus pesan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.